Secara berantai, KPK terus memeriksa para pimpinan Badan Anggaran DPR RI. Ironisnya, langkah yang dilakukan KPK ini justru dihambat oleh kalangan anggota Dewan yang terhormat. Ada kesan, mereka memboikot pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2012 dengan alasan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK berbau politis. Mengapa para petinggi begitu sulit berkompromi demi penegakan hukum dan kebenaran di negeri ini? Berikut ulasan khas Metro Diksi. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang dimiliki KPK, sejumlah pimpinan Banggar yang tercatat paling kaya adalah Wakil Ketua Banggar dari fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir. Berdasarkan data 27 September 2003, harta Mirwan Amir hampir mencapai 28 miliar rupiah. Hingga kini, daftar harga kekayaan Mirwan Amir belum pernah diperbarui kembali. Posisi kedua ditempati Ketua Badan Anggaran Melkias Markus Mekeng, yang pada 2010 melaporkan hartanya sebesar 20,7 miliar rupiah. Posisi ketiga ditempati Wakil Ketua Banggar dari fraksi PDI Perjuangan, Oli Dodong Kambe. Pada 2009, Dodong Kambe tercatat memiliki kekayaan 8,4 miliar rupiah. Sedangkan pada 2003 harta Dondo Kambe masih tercatat 2,4 miliar rupiah. Di urutan keempat, Wakil Ketua Banggar dari fraksi PKS, Tamsil Limrung, berdasarkan laporan tahun 2003, Tamsil memiliki kekayaan sebesar 1,7 miliar rupiah. Demi menjaga kredibilitasnya, KPK tidak menghadiri rapat konsultasi dengan DPR RI yang digelar di gedung DPR RI. Adapun landasan yang menjadi dasar ketidakhadiran KPK adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain juga yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun. Ketua KPK juga tidak menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga saudara sampai derajat ketiga dengan anggota KPK yang bersangkutan, serta dilarang menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya, atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tertentu. Sebelumnya, pimpinan DPR mengundang Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK untuk membahas soal pemeriksaan 4 pimpinan Banggar DPR oleh KPK. Rapat sedianya digelar Selasa siang untuk membahas pemeriksaan para anggota Banggar DPR, namun terpaksa dibatalkan karena ketidakhadiran ketiga pimpinan, yaitu KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung. Pimpinan DPR menilai pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Banggar DPR merupakan hal yang krusial. Sementara pimpinan Banggar menilai dalam memeriksa anggotanya, KPK cenderung mempertanyakan mengenai mekanisme kinerja Banggar dan bukan mencari oknum yang diduga terlibat suap atau korupsi, sehingga dikhawatirkan akan turut dilakukan oleh aparat hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Jika benar, hal tersebut dinilai mengganggu kinerja Badan Anggaran DPR untuk menetapkan APBN 2011. Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan RAPBN 2011 dengan alasan pemeriksaan oleh KPK sudah memasuki wilayah kebijakan dan kemudian menyerahkan kepada pimpinan Dewan. Tindakan ini menuai berbagai kecaman karena seharusnya akhir Oktober APBN 2012 sudah harus disahkan. Ketua Badan Anggaran DPR yang juga politisi Golkar, Melkias Mekeng, menyatakan sikap yang ditunjukkan Badan Anggaran ini merupakan tindak lanjut pasca pemeriksaan 4 pimpinan Badan Anggaran DPR oleh KPK pada 20 September silam. Dalam pemeriksaan tersebut, para pimpinan Banggar diperiksa bukan karena ada indikasi tindak pidana korupsi, melainkan terkait mekanisme prosedural kebijakan APBN. Banggar DPR seolah mutung setelah tersinggung setelah 4 pimpinannya diperiksa oleh KPK terkait munculnya mata anggaran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di 19 kabupaten dalam APBN 2011 dengan nilai total 500 miliar rupiah. Yang menjadi pertanyaan, jika memang Banggar DPR bersih, mengapa harus mereka risih dan tersinggung jika diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
Ancaman pemogokan anggota Badan Anggaran DPR setelah pemanggilan KPK mendapat respon dari beberapa pihak. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan menjelaskan aksi yang dilakukan oleh anggota DPR ini sudah salah kaprah karena telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Menurut Yuna, menilai aksi para badan anggaran ini mengindikasikan untuk lari dan mencari aman dari pemeriksaan dan kejaran KPK dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki. Untuk itu, Yuna meminta pimpinan DPR agar mencopot atau memberhentikan anggota di Badan Anggaran jika memang tetap melakukan hal ini. Keputusan yang dibuat oleh Badan Anggaran dengan mengalokasikan di TPID ini salah. Oleh karena itu, KPK memeriksa Badan Anggaran DPR. Nah, ini justru mengesankan bahwa DPR berupaya untuk menutupi kesalahannya dengan mempergunakan haknya untuk tidak membahas anggaran DPR. Mahfud MD menjadi saksi dalam kasus surat palsu MK. Seperti apa kisruhnya? Simak penelusuran kami hanya di Metro TV.